Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dekret presiden, pembentukan MPRS, pembentukan DPAS, dan kebijakan politik serta penyimpangannya. Yang beranggotakan saya Melisa Maharani, Saya Clarin Video Fauzan. saya Indah Gunatusari, dan 3 anggota lainnya Herdi Manuel, Jackson Alberto, Habil Arfa Vertes. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada tahun 1950-an, Indonesia mengalami ketidakstabilan politik karena seringnya pergantian kabinet dan konflik antara parlemen serta presiden. Sistem demokrasi liberal yang diterapkan pada saat itu dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa yang baru merdeka. Adapun isi dekret presiden yaitu 1. Pembubaran konstitusi, 2. Tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950, 3. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, 4. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Tujuan dekret presiden yaitu menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan dengan kembalinya ke sistem presidensial di bawah Undang-Undang Dasar 1945 yang dinilai lebih sederhana dan sesuai untuk negara yang masih muda. Pembentukan MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, dibentuk untuk menggantikan konstitusi yang dibubarkan. MPRS ini bertugas menjalankan fungsi MPR sebelum adanya pemilihan umum. Tugas MPRS menetapkan garis-garis besar haluan negara yang menjadi pedoman pemerintah serta memberikan legitimasi hukum kepada kebijakan Presiden Soekarno. Anggota MPRS dipilih berdasarkan perwakilan golongan organisasi, massa, partai politik, dan perwakilan daerah yang ditunjukkan langsung oleh Presiden. Pembentukan DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, didirikan untuk memberi masukan dan pertimbangan kepada Presiden. Fungsi DPAS ini yaitu menjadi penasehat Presiden dalam mengambil keputusan, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Keanggotaan DPAS ialah anggota DPAS terdiri dari tokoh-tokoh yang dianggap memiliki pengalaman dan keahlian dalam berbagai bidang. Kebijakan politik dan penyimpangannya. Pertama, Nasakom. Presiden Soekarno mengusung konsep nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom sebagai upaya mempersatukan berbagai kelompok ideologi di Indonesia. Demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno menerapkan sistem ini dengan alasan bahwa demokrasi liberal tidak sesuai untuk Indonesia. Melalui demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden menjadi lebih besar dan sentralistik. Ekonomi terpimpin. Sistem ini diterapkan dalam bidang ekonomi dengan nasionalisme, perusahaan-perusahaan asing, pembentukan proyek-proyek besar serta kerjasama ekonomi dengan negara-negara Blok Timur. Politik luar negeri bebas aktif. Indonesia aktif dalam gerakan non-blok dan menjadi inisiator dalam Konferensi Asia Afrika KAA 1955. Penyimpangan dalam sistem pemerintahan. Penyimpangan demokrasi terpimpin. Kekuasaan yang berpusat pada presiden menyebabkan munculnya otoritarianisme. Kegiatan-kegiatan partai politik menjadi terbatas dan terkontrol oleh pemerintah. Penyimpangan fungsi lembaga negara. Lembaga MPRS dan DPAS hanya berfungsi sebagai formalitas dan tidak berfungsi sebagai pengawas atau pembatas kekuasaan presiden. Kebijakan-kebijakan yang seharusnya ditetapkan secara demokratis malah diputuskan langsung oleh presiden. Pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI. PKI menjadi salah satu kekuatan politik yang signifikan dalam pemerintahan Soekarno dan sering diberi dukungan, khususnya dalam konsep Nasakom. Hal ini mengakibatkan ketegangan dengan TNI dan golongan agama. Deklarasi Presiden sebagai pemimpin besar revolusi. Pada tahun 1963, Presiden Soekarno menyatakan dirinya sebagai pemimpin besar revolusi.
yang semakin memperkuat kedudukannya dan memperlemah prinsip-prinsip demokrasi. Jadi kesimpulan dari materi ini, Dekret Presiden 5 Juli 1945 memang berhasil mengatasi ketidakstabilan politik dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Akan tetapi, akhirnya menciptakan sistem pemerintahan yang otoriter. Penyimpangan dalam pelaksanaan sistem demokrasi terpimpin mengakibatkan lemahnya fungsi lembaga-lembaga negara dan menyebabkan krisis politik yang pada akhirnya berujung pada peralihan kekuasaan ke Orde Baru. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.